materi pembelajaran kita geometrika pada siang hari ini. Oke, perpindahan slide-nya bisa diikuti? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk materi yang pertama, yakni statistika ya, statistika untuk geometri. Jadi kemarin sudah kita sampaikan sebagai sebuah reminder bahwa geometrika mempelajari bidang ilmu statistika, matematika, dan algoritma untuk analisis data kimia yang kompleks ya. Tujuannya sebenarnya sama ya, mendapatkan informasi yang penting untuk mengambil keputusan berbasis data. Nah, sebelum masuk ke situ, saya perlu mendefinisikan dulu apa itu statistika. Nah, secara garis besar, statistika didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menyajikan data. Jadi di sini yang poin pentingnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Nah, secara garis besar, statistika dapat kita klasifikasikan menjadi dua, berdasarkan tujuan analisis datanya. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika inferensial sendiri nanti kita bedakan berdasarkan asumsi data asumsi distribusi data ya, apakah dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Berdasarkan asumsi distribusi data, nanti statistika inferensial yang akan kita pelajari ada dua, yakni statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, apa bedanya? Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan pada data-data yang diasumsikan datanya berdistribusi normal. Distribusi normal itu maksudnya bentuknya seperti genta atau lonceng ya. Jadi simetris antara kiri dan kanan. Nah, seringkali bahwa data yang kita miliki itu tidak memenuhi unsur kaidah distribusi normal. Pada keadaan-keadaan seperti ini, maka alternatif yang bisa kita gunakan adalah statistika non-parametrik. Ya. Saya ulang dari awal, statistika berdasarkan tujuan analisisnya ada statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif pada prinsipnya itu hanya menyajikan data tanpa menarik atau membuat generalisasi terhadap data yang dianalisis. Sementara statistika inferensial itu mencoba untuk membuat kesimpulan. Dengan kata lain, dia akan mengeneralisasi populasi berdasarkan data yang terbatas. Contohnya yang paling gampang statistika inferensial itu adalah survei. Kayak kemarin kalau pemilu kita katakanlah elektabilitas, nah, terus keterpilihan dan sebagainya. Siapa pemenang berdasarkan quick count misalkan. Itu kan yang diambil datanya hanya sebagian dari keseluruhan. Nah, yang sebagian ini harapannya adalah mewakili. Artinya statistika inferensial itu mengeneralisasi populasi yang besar dari data sampel yang terbatas atau sedikit. Nah, tadi saya sampaikan statistika inferensial, kalau datanya itu terdistribusi normal, kita biasanya menggunakan statistika parametrik. Kalau datanya tidak memenuhi prasyarat terdistribusi normal, maka kita menggunakan statistika non-parametrik. Oke. Nah, apa bedanya statistika deskriptif dengan statistika inferensial? Tadi di awal sudah sedikit saya jabarkan. Kalau statistika deskriptif itu fokus tujuan analisisnya itu pada hanya meringkas
dan menyajikan data. Dia hanya meringkas data, tidak melakukan penarikan kesimpulan atau membuat semacam generalisasi data terhadap populasi. Data ini kan diambil dari sampel lah, katakanlah begitu. Dan dia tidak mengeneralisasi sampel dengan data yang terbatas. Tapi kalau statistika inferensial tadi, dia mengeneralisasi populasi dengan data yang terbatas. Pada statistika deskriptif, biasanya dia menggunakan pengukuran data, seperti misalkan rata-rata, rentang, nilai maksimum, minimum, dan sebagainya. Yang ketiga, statistika deskriptif umumnya dipakai sebagai alat visualisasi data. Jadi tujuannya biasanya meringkas dan menyajikan data menjadi sebuah data yang lebih informatif ya, dan bisa lebih cepat dipahami. Karena itu dibuat visualisasi data seperti dalam bentuk diagram batang, lingkaran, sebaran, dan sebagainya. Sementara statistika inferensial itu kajiannya meliputi teknik pengujian dan juga hipotesis. Contoh misalkan kita punya varietas tanaman A dan B. Kemudian kita punya pupuk 1 dan pupuk 2. Misalkan pupuk kompos sama pupuk pabrikan misalkan. Maka hipotesis kita yang akan kita susun untuk mengeneralisasi hasil panen, ini yang biasanya berlaku di dalam skripsi, tugas akhir, atau karya ilmiah terkait dengan hipotesis di sini. Maka kita bisa membuat hipotesis, jika memang varietas tanaman itu berpengaruh terhadap hasil panen, gitu ya, maka varietas tanaman yang berbeda akan menghasilkan jumlah panen yang berbeda. Atau berikutnya, jika jenis pupuk mempengaruhi hasil panen, maka jumlah panen padi yang diperoleh oleh dua jenis pupuk yang berbeda tadi akan berbeda secara signifikan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengeneralisasi ya. Artinya kan belum tentu karena pupuk itu kemudian semuanya jadi begitu. Tapi dengan data yang terbatas itu kita mencoba untuk kemudian bisa enggak mengeneralisasi. Generalisasi ini akan benar jika dan hanya jika data yang kita punya itu memenuhi persyaratan berdistribusi normal dan homogen. Sampelnya homogen dan datanya berdistribusi normal. Kalau dua syarat itu dipenuhi, kita bisa melakukan statistika inferensial dengan pendekatan statistika parametrik. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi normal dan juga tidak homogen sampelnya, maka kita menggunakan statistika inferensial non-parametrik. Nah, dari situ kita bisa kemudian membuat alat inferensi untuk mengambil kesimpulan atau menggeneralisasi populasi, atau untuk membuat model statistika, begitu kira-kira. Jadi nanti yang inferensial lebih kompleks daripada yang deskriptif. Kemudian kita coba tadi sudah saya sampaikan di awal, berdasarkan distribusi datanya, tadi kan ada statistika inferensial ya. Nah, kemudian statistika inferensial sendiri itu nanti dibagi menjadi yang parametrik dan non-parametrik. Apa dasarnya? Dasarnya ya tadi, distribusi datanya. Ini yang saya maksud dengan kalau dia bentuknya distribusi normal, seperti ini, membentuk genta gitu ya, maka bisa menggunakan parametrik. Tapi kalau distribusi datanya itu acak dan tidak beraturan, ini tidak membentuk distribusi normal, maka kita menggunakan statistika non-parametrik. Nah, statistika parametrik ini memanfaatkan asumsi bahwa distribusinya itu
normal, sehingga syarat-syarat distribusi normal tadi, data yang terdistribusi normal tadi, itu sudah teruji memperkuat analisis. Artinya sudah proven secara statistika. Nah, tapi ada kalanya juga ketika ternyata datanya jumlahnya hanya sedikit, misalkan kalau di kimia itu kan cuma ada 3 misalkan. Padahal untuk uji normalitas, uji homogenitas itu kan kalau ilmu-ilmu sosial kan biasanya minimal 30 sampel. Kalau di kimia kan tidak mungkin kita kemudian melakukan titrasi diulang sebanyak 30 kali gitu kan. Bisa jadi karena reagennya mahal, bisa jadi karena keterbatasan sampel dan sebagainya gitu. Sehingga kadang-kala kita juga perlu melakukan analisisnya yang non parametrik. Nah, di sini kita menghindari asumsi distribusinya itu normal. Sehingga statistika non parametrik itu relatif fleksibel ya. Sebagai tanda kutip ya, perkiraan kasar lah kira-kira begitu. Tapi kalau bisa dikatakan mana yang lebih kuat untuk bisa melakukan prediksi dan mengeneralisasi populasi, maka statistika parametrik itu lebih kuat daripada non-parametrik. Jadi kalau Anda sering melihat ada quick count dan sebagainya, itu biasanya mereka itu cenderung untuk menggunakan yang parametrik, bukan yang non-parametrik. Kenapa? Tadi ya, margin of error-nya itu kan dijaga supaya sekecil mungkin. Oke, uji-uji apa saja yang biasanya menggunakan statistika parametrik? Ada banyak ya sebenarnya. Beberapa contoh di sini. Ada uji beda atau uji signifikansi. Meliputi ada uji T dan uji analisis variansi atau ANOVA. Kemudian untuk yang non parametrik ada uji Mann-Whitney dan ada uji Kruskal-Wallis. Nanti kita coba kerjakan bisa pakai software Excel atau mungkin Google Colabs atau yang lainnya yang sekiranya mendukung. Atau kalau Anda punya SPSS atau Minitab di laptop Anda bisa gunakan. Oke, saya akan coba masuk siang ini kepada pokok bahasan kita yang pertama ya, ini statistika deskriptif. Yang dimaksud statistika deskriptif tadi di awal sudah saya sampaikan, sebuah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data. Maksudnya meringkas dan menyajikan data. Kira-kira begitu, statistika deskriptif. Dia tidak dipakai untuk menggeneralisasi populasi atau menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan. Nah, metode statistika deskriptif tadi sudah sampaikan ya, tidak untuk menarik kesimpulan atau mengeneralisasi data, melainkan hanya untuk memberikan gambaran keseluruhan terkait data itu apa adanya. Jadi tidak bisa mengeneralisasikan data yang kita punya terhadap asal data yang kita peroleh gitu maksudnya. Jadi sampel yang kita ukur ini tidak boleh digeneralisasikan atributnya kepada populasi di mana sampel ini kita ambil gitu kira-kira maksudnya. Ya, pokok bahasan kita batasi pada pengukuran sampel yang kita lakukan di situ. Tidak sampai kepada menarik kesimpulan bahwa oh kalau sampelnya bersifat begini, maka populasi yang di sana juga akan sama seperti sampel yang kita ukur. Tidak begitu ya. Yang begitu itu nanti statistika parametrik. Statistika inferensial. Oke, apa saja yang biasanya perlu diinformasikan di dalam meringkas dan menyajikan data? Biasanya yang sering umum dilakukan adalah ukuran pemusatan data, misalkan median, rata-rata, mean, dan sebagainya, modus. Jadi nilai-nilai yang sering muncul ya, atau sering muncul dari sebuah data. Nah, ini yang disebut dengan ukuran pemusatan data, yakni merangkum sekumpulan titik-titik data. Kemudian yang kedua, mengukur penyebaran
Nah, biasanya adalah ukuran yang ukuran yang menggambarkan bagaimana penyebaran titik-titik data itu. Contoh misalkan rentang, gitu ya, misalkan berapa nilai minimum, maksimum, begitu kira-kira. Kemudian variansinya berapa, kemudian deviasi standar, atau istilahnya Pak, simpangan baku ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah digunakan untuk visualisasi data. Jadi statistika deskriptif umumnya dipakai untuk visualisasi data. Biasanya untuk presentasi dan sebagainya. Dan presentasi ini biasanya supaya lebih ringkas padat informasinya itu dilakukan dengan metode grafis atau membuat grafik. Bisa grafik batang, histogram, diagram, lingkaran, dan sebagainya. Itu ya. Oke, mungkin Anda yang online-nya menggunakan laptop, Anda bisa buka Excel Anda atau buka file PPT yang saya kirimkan kepada Anda. Saya ambil contoh misalkan statistika deskriptif yang kita punya di sini adalah sebuah kasus studi kasus terkait jumlah hasil panen tanaman padi di daerah Kecamatan Turi tahun 2024. Dari data yang kita punya di sini, Anda disuguhkan, Anda punya data varietas tanaman padi yang ditanam di Kecamatan Turi tahun 2024 ada jenis MW. MW ini mentik wangi ya. Asumsikan disingkat aja namanya jadi MW. Namanya mentik wangi. Kemudian ada varietas rojolele RL. Kemudian ternyata ada varietas gogo, padi gogo ya ini. Kemudian itu cuma 3 ya, berarti ada 3 varietas. Jadi kita identifikasi di sini, ada 3 varietas tanaman yang ditanam, yaitu mendik wangi, rojolele, dan gogo. Terus jenis pupuk yang digunakan di Kecamatan Turi itu apa saja? Misalkan di sini ada pupuk organik. Organik itu maksudnya pupuk kompos ya yang dibikin. Kemudian ternyata ada juga yang menggunakan pupuk sintetis dari pabrik ya, maksudnya pabrikan, urea pabrikan dan sebagainya, yang bukan diolah dari composting atau pengomposan. Kalau yang organik itu maksudnya dari pupuk organik, gitu ya, pupuk kandang, pupuk kompos dan sebagainya. Kalau yang pabrik ya berarti buatan pabrik. Tapi ternyata ada juga yang menggunakan kombinasi, menggunakan pupuk organik dan pupuk buatan pabrik. Ini pupuk buatan pabrik ini maksudnya pupuk kimia ya. Ada yang menggunakan pupuk kimia. Ya, pupuk kimia ini ya diasumsikan pupuk pabrik yang dikombinasikan dengan misalkan obat-obatan pestisida bahan kimia dan sebagainya. Kemudian untuk jenis lahannya ada jenis lahan A, B, C ya. Misalkan A itu adalah lahan kering misalkan, B lahan basah, C lahan sedang misalkan. Ternyata kita dapatkan hasil panennya dalam satuan ton per hektar 4,5, 4, 5,2 dan sebagainya. Artinya ini kalau datanya ini mestinya di sebelah kiri ada ini ya, ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya, ini kurang lebih ada 20 data. Ada 20 data. Berarti ada 20 titik lokasi yang menjadi data yang mau kita ringkas. Ya, tadi mungkin lokasi, boleh tambahkan lokasinya ya. Lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asumsikan ada di 20 desa lah kira-kira begitu. Atau 20 pedukuhan. Pedukuhan itu apa di sini? Dusun ya. 1, 2, 3, 20 gitu.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda disuguhi data begini, kemudian kira-kira coba buatkan ringkasan data yang informatif sehingga kita bisa melihat dengan sekilas atau membuat apa namanya, punya informasi yang benar dengan melihat sekilas data yang Anda tampilkan. Kira-kira gimana nih kalau kita punya data begini, eee bagaimana kita akan menampilkan datanya? Ya, saya keluarkan dulu sebentar. Oke, ini ya, kelihatan nggak di tempat Anda? Semoga kelihatan. Terlihat, Nah, Pak. oke, terima kasih. Oh iya, ini datanya ada ya, ini lokasi ya. Lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda bisa copy paste dari slide ini. Ini filenya tidak saya dalam bentuk gambar. Ini PPT-nya itu bisa Anda copy paste ke Excel ya. Ini formatnya teks berarti. Saya pindahkan ke Excel ke sini. Nah, kalau kita punya data begini, ternyata kemudian Anda ini biasanya hubungannya dengan tugas akhir atau laporan PKL sebenarnya. Anda punya banyak data. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda meringkas dan menyajikan data sedemikian rupa data ini informatif dan dapat dipahami hanya dengan sekilas melihat informasi-informasi yang ditampilkan. Oke ya. Oke. Pertama kita lihat kira-kira apa yang akan kita lakukan di sini dulu. Ini berarti kita mau ngapain ini sebenarnya? Oke, saya ganti dulu yang kimia ini biar sama jadi pabrik ya. Oke, pabrik. Oke. Kira-kira informasi apa yang akan kita tampilkan pertama terkait dengan masalah seperti ini? Mungkin ininya secara general ya, untuk bisa menampilkan meringkas data dengan baik dan informatif yang ada di benak Anda, pertama-tama adalah Anda harus melihat data ini secara keseluruhan, secara global. Yakni hasil panen padi di Kecamatan Turi. Berarti yang pertama-tama Anda harus perhatikan adalah data keseluruhan ini itu isinya apa sih? Oh, panen padi. Oke, panen padi di mana? Di Kecamatan Turi. Rata-ratanya berapa sih? Gitu kan. Berarti kita belum melihat varietasnya belum, jenis pupuknya belum, jenis lahannya belum. Kita lihat secara keseluruhan dulu. Berarti kita membuat kurang lebih gini, kalau saya tuliskan di Excel-nya itu. Kita perlu memperhatikan data secara keseluruhan dulu. Misalkan berapa rata-rata panen padi di Kecamatan Turi, gitu ya. Kemudian kalau perlu median, misalkan Anda bisa hitung ya, median itu maksudnya titik tengah antara rentang. Kemudian kalau sudah Anda dapatkan misalkan rata-rata, panen tertinggi, nilai maksimum, nilai minimum, Anda bisa melihat per varietas. Yang kedua, berdasarkan kategori. Yang pertama, Anda perhatikan, oh untuk kategori data Mendikwangi, itu rata-ratanya berapa? Untuk yang padi gugu, rata-rata hasil panennya berapa? Kemudian kita perhatikan dari aspek jenis pupuk. Kalau pakai pupuk organik, rata-ratanya berapa? Pupuk kimia atau pupuk pabrik, itu rata-ratanya berapa? Kemudian kalau yang pakai kombinasi berapa? Kemudian dari aspek lahan, rata-ratanya berapa? Minimum maksimumnya berapa? Sebenarnya kira-kira begitulah ya. Sebenarnya ada aspek standar deviasinya berapa. Oke, kita coba dulu yang lihat data ini secara keseluruhan. Kita pertama akan mencari rata-rata secara keseluruhan di sini. Oke ya, data keseluruhan yang pertama nilai rata-rata.
Anda bisa tuliskan di sini menggunakan average ya.